Sejak April 2023, Sudan terperosok dalam jurang perang saudara. Dua faksi militer bertikai, Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan Pasukan Dukungan Cepat RSF. Di permukaan terkuak, ini adalah perebutan kekuasaan antara dua jenderal. Namun, tragedi Muslim Sudan jauh lebih dalam. Ini adalah konflik berdarah yang didorong oleh keserakahan domestik dan intervensi kekuatan global. Siapa dalang sebenarnya dan apa yang mereka incar? Dalang utamanya adalah persaingan brutal antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan mantan sekutunya, Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti. Konflik ini adalah puncak dari perebutan dominasi politik pasca kudeta pada tahun 2021. Tujuan utama di tingkat domestik adalah kekuasaan dan kontrol atas sumber daya. Hemeti dan RSF memiliki kepentingan besar di sektor emas. Mereka menguasai banyak tambang emas ilegal dan rute perdagangannya, yang menjadi sumber pendanaan utama mereka. Bagi RSF, konflik juga merupakan kelanjutan dari pembersihan etnis yang mereka lakukan di Darfur, di mana mereka dikenal sebagai milisi Janjaweed. Tujuannya merebut tanah subur dan menguasai wilayah strategis di Darfur, menargetkan kelompok etnis non-Arab, meskipun mereka semua beragama Islam. They tried to separate the women, but we refused. My husband is dead. They killed him. Sudan adalah lokasi geopolitik yang sangat strategis. Berbatasan dengan Laut Merah dan menguasai Sungai Nil, Sudan adalah kunci stabilitas atau ketidakstabilan regional. Inilah mengapa konflik ini menarik perhatian dan bantuan dari kekuatan eksternal. RSF diduga kuat didukung oleh negara-negara yang ingin mengamankan akses ke emas dan pengaruh regional. Salah satu aktor eksternal utama yang dituduh adalah Uni Emirat Arab atau UEA yang diduga memasuk senjata dan dukungan finansial melalui negara tetangga. Di sisi lain, SAF pimpinan Al-Burhan yang mewakili militer resmi menerima dukungan dari negara-negara seperti Mesir demi stabilitas perbatasan dan pengelolaan Nil, dan diduga juga dari Iran dan Turki untuk senjata. Jangan lupakan kepentingan Rusia. Mereka memiliki tujuan untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Laut Merah dan berbisnis dengan RSF di sektor emas melalui kelompok seperti Wagner Group. Sudan telah menjadi medan pertempuran proksi yang berdarah. Jadi, apa tujuan akhir para dalang ini? Sederhana, uang dan pengaruh. Emas yang dipanen RSF digunakan untuk mendanai mesin perang mereka dan memperkaya para pemimpinnya. Ini adalah siklus emas darah yang memicu genosida baru. Bagi kekuatan eksternal, tujuan mereka adalah mengamankan pelabuhan di Laut Merah yang strategis untuk perdagangan dan kepentingan militer global. Mereka ingin melihat Sudan dipimpin oleh pihak yang paling menguntungkan agenda mereka. Tragedi Muslim Sudan adalah harga yang dibayar oleh rakyat sipil ketika transisi menuju demokrasi gagal. Para jenderal didukung oleh kepentingan asing lebih memilih perang daripada berbagi kekuasaan, menghancurkan harapan rakyat Sudan untuk masa depan sipil yang stabil. Akibatnya mengerikan. Ratusan ribu nyawa Muslim Sudan melayang. Jutaan orang mengungsi, menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia. Laporan genosida baru di Darfur seperti pembantaian di El Fasher menunjukkan bahwa sejarah kelam terulang kembali. Kelaparan akut merebak karena blokade bantuan. Ini bukan efek samping, tetapi seringkali merupakan strategi perang untuk memaksa warga sipil tunduk. Dunia telah menyaksikan, tetapi responsnya lambat.
seolah-olah mengkhianati saudara seiman kita sendiri. Inilah Sudan, sebuah negara di Afrika yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun, di balik itu tersimpan kisah duka mendalam. Selama bertahun-tahun, saudara-saudara Muslim kita di sana hidup dalam bayang-bayang perang, genosida, dan krisis kemanusiaan yang seolah tak berujung. Dunia mungkin sibuk dengan konflik lain, tapi di Darfur, di Khartoum, tragedi terus merenggut nyawa. Ini bukan sekedar konflik politik, ini adalah pembantaian etnis dan kejahatan perang yang brutal. Tragedi Muslim di Sudan adalah pengingat bahwa penderitaan kemanusiaan masih terjadi. Mereka adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan suara kita. Mari kita bersuara. Jangan biarkan krisis ini menjadi kisah yang terlupakan. Dukung upaya kemanusiaan dan terus panjatkan doa untuk perdamaian dan keselamatan rakyat Sudan.